Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, nih bilang. Kasih, dia mau telepon antum nih. Gitu. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dan dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Ada Ustadz, Ji, Habib Rizik nih minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong, kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negur gue? Siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini Ji dalam telepon. Cuma ini di telepon gak enak Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo, aneh jelasin. Ente mau kitab apa kita jelasin. Ente sahabat tanah, mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah, saudara. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaja'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menggarisbawahi saja yang tadi sudah disampaikan di bagian akhir daripada pelajaran oleh Habib Hanif. Habib Hanif dengan tangkas dan cerdas, saudara, sudah menguraikan kepada kita tentang persoalan nasab. Jadi memang saat ini fitnah nasab ini, saudara, sepertinya sengaja disebarluaskan untuk memecah belah umat, ngadu domba habaib dan kiai, saudara. Dan sepertinya juga memang ini ada yang modali semua ini, saudara. Nah karena itu kita harus waspada. Jadi kalau dalam kitab fikih, saudara, kalau bicara penetapan nasab anak yang baru lahir, itu tentunya yang pertama adalah al-walad lil firash. Jadi anak itu, saudara, kita bisa tetapkan nasab anak siapa kalau kita sudah sama menyaksikan ada ibunya, ada bapaknya, nikah, kemudian istrinya hamil melahirkan, itu sudah sabit nasab, saudara. Atau dengan kesaksian, kita nggak lihat nikahnya, saudara, tapi dengan kesaksian orang-orang dipercaya bahwa mereka memang suami istri dan seterusnya, saudara. Nah, jadi ada ikrar. Nah itu kalau untuk orang-orang yang baru lahir, ya ikhwan. Tapi bagaimana kalau yang nasabnya itu sudah turun-temurun? Nah kalau nasabnya itu sudah turun-temurun, saudara, nah maka dalam fikih itu disebutkan ada dua cara. Yang pertama adalah asyuhrah. Nah, jadi kalau dia sudah masyhur, dia itu keturunan siapa, jangan coba-coba untuk kita bantah. Dan ini berlaku bukan di bangsa Arab saja, seperti umpamanya di bangsa Indonesia, seperti di Sumatera Utara umpamanya, di sana ada marga-marga, ada Nasution, Nenggolan, Siahaan, Lubis, saudara. Nah kalau memang mereka punya nasab dari keluarga-keluarga marga-marga tersebut, saudara, nggak boleh kita bantah. Dia sudah Nasution, ya akui dia Nasution. Nah, jadi jangan coba-coba, wah ini Nasutionnya mesti diperiksa dulu, di DNA dulu, nggak ada itu, saudara. Nah jadi kalau memang dia sudah mengakui, masyarakatnya juga sudah mengakui, oh ya ini anaknya sefulan, dia marganya Nasution. Atau masyarakat di Sibuhuan itu banyak marga Lubis, saudara, oh ya ini memang turunannya, nasabnya dia dari keluarga besar Lubis. Jangan coba-coba dibantah, saudara, kita nggak punya hak. Nah kalau kita ngebantah itu namanya at-ta'an fin nasab, menyerang nasab orang. Nah Nabi mengatakan di antara salah satu perbuatan yang merupakan kufrun billah adalah at-ta'an fin nasab, menyerang nasab, ya ikhwan. Nah kemudian tadi sudah saya sampaikan ada cara pertama syuhra, yang kedua istifadah. Jadi dalam kitab fikih cukup udah syuhra, istifadah, selesai. Hakikatnya serahkan kepada Allah, ya ikhwan. Nah, jadi kalau sudah syuhra, istifadah,
sabit sudah nasab seseorang. Apalagi nasab ba'alwi. Nasab ba'alwi ini istimewanya saudara bukan hanya suhra dan istifadah, tapi ijma ulama. Luar biasa. Enggak mudah cari nasab di zaman ini saudara yang diijmakan oleh ulama dari semua mazhab, bukan hanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Ulama-ulama, pemuka-pemuka kalangan Salafi, Wahabi saudara mengakui, walaupun ada beberapa yang nawasib yang enggak mengakui saudara. Kemudian ulama-ulama Ibadiyah ini dari kalangan Khawarij, ada di negeri Oman, mengakui nasab ba'alwi saudara, sabit zuriyatul Rasul. Begitu juga ulama-ulama Syiah saudara di Irak, di Iran, semua mengakui bahwa nasab ba'alwi itu adalah zuriyatul Rasul saudara. Dan ulama-ulama Ahlus Sunnah seperti Ibn Hajar, Imam Sakhawi dan lain sebagainya, semua sudah mengakui. Bahkan saat ini saudara, ulama-ulama besar seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir mengakui nasab ba'alwi. Bahkan ketika beliau ditanya, beliau jawab nasab ba'alwi ini sabit bil ijma' saudara. Nah, enggak sampai di situ, bahkan ulama-ulama Indonesia saudara seperti Buya Hamka mengakui ba'alwi itu zuriyatul Rasul. Nah, jadi ada apa ini tiba-tiba kelompok mau korek-korek nasab dan menafi nasab, dan dengan sombongnya mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya anid, keras kepala saudara, sombong, angkuh. Nah, kalau sudah seperti ini saudara, sudah tidak perlu diajak diskusi lagi. Nah, karena prinsipnya walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui, ya mau buat apa lagi diajak diskusi. Nah, jadi ini yang perlu kita jelaskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Hanif di mimbar-mimbar saudara, di majelis-majelis, di mana tempat saudara, itu sudah sangat luar biasa. Nah, kelompok-kelompok ini saudara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Hanif, mereka sudah melakukan rasis. Rasis ini dilarang oleh undang-undang internasional. Bahkan dalam undang-undang Indonesia pun dilarang bersikap rasis saudara. Nah, bersikap rasis seperti menghina suku orang, menghina nasab orang, menghina satu golongan kelompok saudara, ditindas, itu rasis. Sikap rasis dan fasis saudara dilarang bukan hanya oleh negara Islam, negara-negara kafir sedunia semua melarang. Nah, begitu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi undang-undangnya jelas, rasis ini tidak boleh. Cuman yang saya heran, Mabes Polri sampai saat ini diam. Nah, ini perlu saya kupas sedikit saudara. Jadi kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang ba'alwi ke Mabes Polri untuk membuat laporan. Karena sikap rasisnya ini saudara sudah kelewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Jangan lupa itu. Ini sikap rasis sudah kelewatan. Jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian, menyebar kebencian saudara, tapi juga membahayakan keselamatan nyawa ba'alwi. Kita tidak takut, tapi ini nggak boleh dibiarkan saudara, harus diproses secara hukum. Kita kirim pengacara saudara, dan kita kirim ba'alwinya untuk melapor. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke meja cybercrime saudara, kriminal daripada kriminal cyber saudara. Enggak dilayan, mereka tolak. Nah, justru sekarang yang saya ingin protes adalah Mabes Polri. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri. Ada apa? Ini ancaman rasis, melanggar undang-undang. Ini ancaman sweeping, membahayakan keselamatan orang. Ini mengganggu ketertiban umum. Ini membuat kegaduhan. Dan ini disebarluaskan kebencian itu lewat ITE. Ada undang-undangnya semua. Kenapa tidak ditindak? Kalau alasannya belum ada yang lapor, bohong. Kita sudah kirim saudara. Saya bisa hadirkan pengacara-pengacaranya saudara dan ba'alwinya yang melakukan laporan di sini.
Nah, jadi ini ada apa nggak dilayani, ada apa? Apakah ini memang pesanan rezim sehingga Kapolri nggak berani? Apakah ini proyek saudara dari BEN atau BNPT atau apa? Kita bertanya, kita tidak menuduh, kita bertanya kenapa? Ini kan ada kekuatan yang membuat Kapolri nggak berani bertindak, saudara. Siapa itu yang punya kekuatan di atas Kapolri? Nah, jadi kita bertanya, ada apa? Kan kita Mbak Alwi mau ikut prosedur hukum. Ayo kita prosedur hukum. Saudara, ditolak. Saudara, dengan berbagai macam cara. Pertama, begitu melapor, apa dia bilang? Wah, ini Mbak Alwinya ini yang mau melapor harus ada surat tugas dari Robitoh Alawiyah. Ada urusan apa surat tugas dari Robitoh Alawiyah? Dia melapor atas nama dirinya seorang Mbak Alwi yang diancam. Tidak ada urusan dengan Robitoh Alawiyah, dan dia datang sebagai pribadi Mbak Alwi, bukan atas nama Robitoh Alawiyah. Setelah berdebat, apa kata mereka? Wah, ini kan laporannya laporan menyangkut ITE. Ada rekaman, ya kita minta dari kepolisian untuk ditranskrip dulu. Baik, pengacara kita kerja langsung transkrip itu ucapan di situ juga, saudara. Nah, setelah itu ada lagi, saudara, wah ini sulit dibuktikan, ini harus beginilah, harus begitulah, sampai akhirnya dipertemukan naik lantai 15 atau 16 itu di Mabes Polri, tempat cybercrime. Diterima kok oleh kepala bagian di sana, saudara. Berdebat, ujung-ujungnya mereka minta, ya sudah hadirkan saja nih, ini kan mesti ada saksi bahasa, ini mesti ada saksi agama, ini mesti ada saksi ahli ini ahli itu. Saksi-saksi itu tugas polisi dalam penyelidikan dan penyidikan, bukan tugas pelapor. Jadi saya bingung, kok jadi BAP saksi-saksi ahli, saudara, diminta dari pelapor? Sejak kapan? Saya ini udah berkali-kali ngadepin pengadilan, sudah berkali-kali di BAP, sudah berkali-kali di penjara, sudah berkali-kali di sidang. Kita tahu itu cara kerjanya, saudara. Jadi bukan pelapor itu yang diminta, sediakan ini, sediakan itu. Terus terang saja, maaf Pak, kami nggak berani ini untuk terima laporan ini karena atasan kami nggak kasih. Siapa atasannya? Sebut aja. Mabes Polri nggak berani. Kenapa? Karena ini program, Pak. Sebut aja. Fair, jujur, adil. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan anggap ini belum dilaporkan. Sudah dilaporkan, saudara. Ini sudah dilaporkan, proses. Nah, artinya di sini ada pembiaran, kesengajaan, tindakan rasis yang melanggar undang-undang dan menebar kebencian lewat ITE, saudara, dibiarkan. Dan mereka gerilya datang kemana-mana, saudara, menebar fitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nah, sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Roma, saya sebut namanya, saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua, saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Nah, yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Sarkasi, di samping saya istri saya. Artinya mereka-mereka ini jadi saksi apa yang saya bicarakan, saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah, jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah, habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, ana dapat kabar ini dari para Ba'alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang Ba'alwi.
Nah terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah ini antum ngundang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu sikap antum seperti membenarkan. Nah sekarang anu usul, undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama ana di mana, kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh. Bahkan sampai kita katakan, ji ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini Ji dalam telepon. Cuma ini di telepon gak enak Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo ane jelasin. Ente mau kitab apa kita jelasin. Ente sahabat ana mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa nggak ada masalah, saudara. Nah kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente menegur aneh, siapa lo? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negor gue? Siapa lu mau negor gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ, saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta. Kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang, al-afuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatin antum, Allah jaga antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping aneh. Ada supir aneh di depan aneh, saudara yang ikut mendengarkan saudara. Nah akhirnya usul kita diterima. Ya Beb, kebetulan sebetulnya Gus Rumail tuh sudah aneh jadwal juga, udah untuk diundang Habib besok. Ya baguslah. Nah besoknya Gus Rumail datang, saya dengarkan itu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya begal nasab, bicaranya substantif. Diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Pak Alwi. Tapi giliran nanya Gus Rumail tidak substantif, saudara. Sehingga datar begitu aja. Kan Gus Rumail menjawab sesuai pertanyaan, saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini nih. Saya tahu polisi paling jago. Kalau BAP orang ditanya begini sampai ke korek ya kawan. Saya udah hafal itu tuh, karena kita udah berkali-kali di BAP, saudara. Itu namanya pertanyaan mancing, saudara, untuk kepentingan si polisi. Nah sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Nah saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad saudara bin Sarman, dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak. Ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah dapat panji lagi bendera. Nah jadi begitu saya lihat, oh pantes. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Karena kalau sudah tidak kalau orang sudah berpihak tidak objektif. Nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak, saudara. Dia harus di tengah-tengah. Dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus, saudara, substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota, saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka, saudara, ya kalau sudah begitu
nggak bakal bisa objektif. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya, apalagi saya, saudara. Nah, jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang. Siapa lu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin, sudah.